Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat operator, tapi operator ini kita menggunakan library TensorFlow atau TF ya. Jadi kita ini membuat operasi matematika, operasi matriks juga. Nah, jadi mungkin untuk operasi matriks itu kita sudah buat sebelumnya, tapi kita tidak menggunakan operasinya, tapi yang kita gunakan untuk menampilkan matriksnya saja. Jadi bagaimana bahwasanya kita itu ingin membuat operasi matriksnya ya. Jadi daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Nah, sebelum saya menjelaskan, tadi saya sudah mencoba buat memasukkan library ya. Jadi kalau misalnya Anda semua ingin menggunakan TensorFlow, biasanya Anda itu harus import dulu apa library-nya. Contohnya nanti seperti di import TensorFlow STF. Nah, jika sudah, kita itu harus membuat angka-angkanya dulu ya. Kalau misalnya angka-angka yang kita buat itu biasa kita menggunakan variabel ya. Contoh variabel itu A ya. Jadi variabel kita itu A sama dengan tf dot constant. Habis itu di dalam kurung angka kita berapa? Contoh kita anggap saja 2 ya. Nah, terus untuk yang B sama dengan tf dot constant. Nih, itu sudah ada, ini biasa itu dalam bentuk tipe data ya, biasa kita gunakan. Nah, contoh kita itu masukkan angka 10. Oke. Nah, itu biasa menggunakan variabel seperti ini. Oke, sudah berhasil. Jadi bagaimana bahwasanya kita itu membuat variabel terus bentuk kita memasukkan angka ya. Biasanya itu kita butuh nilai biasa tipe data seperti int atau float. Ya, itu biasa kita gunakan di angka-angka ya. Nah, jadi kalau memang Anda semua penasaran, itu kita menggunakan ini. Kita mencoba buat tahu ya. Nah, kita mencoba buat tahu biasa itu kita itu menggunakan tipe data apa gitu. Nah, ini biasa tipe data yang seperti itu, tipe data 32 int 32 ya, karena ya bahwasanya cuma seperti ini gitu. Oke, jadi lanjut saja, mungkin kita langsung masuk ke operasinya saja. Nah, di operasi ini mungkin kita bisa ya namanya menggunakan tambah kurang kali bagi. Nah, tambah kurang kali bagi di sini memang berdasarkan bentuk ya. Jadi kalau misalnya Anda semua ingin membuat tambah kurang kali bagi, ya langsung kita coba ya. Jadi biasa kita menggunakan tf-print. tf.print ini sebenarnya sama saja, cuman biasa tf.print ini untuk angka ya biasa ya. Kalau misalnya ada kesalahan mohon maaf, karena saya juga baru belajar ya. Nah, jadi kita akan coba tf dan print 10 ditambah 12 ya, 10 ditambah 2 itu sama dengan 12. Nah, jadi ini bentuk sederhananya ya. Nah, jadi hanya sekedar itu kalau misalnya di operasi matematika, karena kita nggak perlu ribet-ribet juga ya, nggak perlu. Nah, jadi kita main cepat aja karena dia tidak sebahasa Python. Jadi kesimpulannya memang TF TensorFlow ini memudahkan kita dalam menggunakan operasi ya, operasi apapun itu. Nah, jadi itu memang sangat dimudahkan menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang Anda semua ingin membuat program yang bertujuannya untuk operasi, saran saya lebih baik Anda semua menggunakan TensorFlow karena lebih efektif ya, lebih efektif. Terus Anda juga tidak membuang-buang waktu. Oke, ini yang terakhir. Loh, nggak keluar. Loh. Oke, kita tulis secara ini saja. Oke, jadi ada beberapa angka ya yang memang menggunakan dan akhirnya hasilnya berkoma, seperti 2 dibagi 10 itu 0,8 atau 0,2 ya. Jadi memang ini untuk beberapa operasi yang kita bisa pakai, karena bahwasanya ya operasi matematika itu tambah kurang kali bagi ya.
Mungkin kalau masalah yang per mungkin kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah di luar dari operasi matematika. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita semua bisa mencoba bahwasanya kita itu menggunakan TF constant, tapi untuk mengarahnya lebih ke arah ke matriks. Jadi saya ini baru mencoba matriks ya. Jadi matriks ini mungkin menggunakan baris dan kolom, tapi kalau misalnya kita membuat yang di baris dan kolom yang seperti sebelumnya itu nggak bisa digunakan untuk operasi ya. Nah coba, jadi kita akan coba dulu membuat angkanya dulu ya. Oke, mari kita coba. Jadi sini saya cf sama dengan tf dot constant, baru kita itu menggunakan tanda kurung. Setahu saya dia itu menggunakan kurung siku. Nah memang kurung siku ini bertujuan untuk membuat matriks. Jadi contoh kita buat angka sederhana saja. Habis itu ini kan baris dan kolomnya nih. Ini kan baris dan kolom ya, dua kolom satu baris. Nah kalau kayak gini tuh bahasanya gitu, 2 kolom 1 baris. Baris pertama itu yang, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jadi coba lagi. Oh, dia langsung ke bawah situ ternyata. 3,4. Oke. Baru kita tutup lagi dengan kurung. Oke, coba kita coba dulu. Oke. Jadi saya sambil troubleshooting ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Anda semua ingin membuat baris dan kolom ya, untuk membuat baris dan kolom tuh mungkin seperti di sini saja. Jadi mungkin dia, kalau memang Anda mau mencoba, contoh print C harusnya. Oke, kita coba dulu type tensor. Nah ini dia 1 2 3 4. Nah kalau emang Anda semua tidak ingin buat itu, biasa Anda bisa buat tf.print karena dia akan menghasilkan nilai. Nah ini sebenarnya bentuk dari ini juga ya, bentuk dari itu sendiri ya, karena saya masih mencoba-coba juga. Jadi nggak bisa kalau emang kayak gitu. Oke, jadi tadi udah terjawab ya bagaimana kita menulisnya dulu. Oke, jadi kita ambil saja yang di sini, kita ganti variabelnya ke D. Ingat ya kawan-kawan, D itu adalah variabel. Jadi apa bentuknya yang saya depan itu biasa itu bisa diubah, nggak harus menentukan bagaimana. Intinya itu kalau misalnya Anda semua ingin membuat program, Anda sesuaikan dengan keinginan Anda, bagaimana Anda mengaplikasikan kata-katanya. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar, biasa itu Anda menggunakan variabel yang ibaratnya bisa dipahami orang lain juga. Jadi orang lain tuh tidak bingung dengan variabel Anda yang Anda buat gitu. Kalau misalnya Anda membuat variabel yang susah, ibaratnya gitu loh. Anda itu kalau misalnya ada troubleshooting di sebuah kantor, biasanya akan lebih ini ya, agak lebih susah, karena bahwasanya kalau emang Anda itu
kantor, terus kantor Anda itu menggunakan program, terus Anda juga Anda juga ibaratnya Anda yang memprogram itu Anda buat ulang, Anda yang membuat lah bahasanya, terus teman Anda itu ingin membantu Anda gitu, tapi dia nggak tahu tuh variabel-variabel Anda tuh yang mana aja. Nah jadi itu agak sedikit membuat bingung. Jadi membiasakan diri untuk membuat variabel yang mudah dikenal orang lain. Jadi kalau misalnya Anda buat contoh, ini tuh variabel tuh buat apa? Biasanya kalau memang di kantoran tuh biasa variabelnya tuh lebih rapi, karena ini hanya sekedar contoh. Jadi kayak contoh kalau untuk nilai 1 saya buat A, nilai 2 saya buat B, nilai 3 saya buat C, nilai buat D. Nah itu sekedar variabel, karena variabel itu bisa bervariasi kan, variabel ya, variasi. Oke, jadi untuk di sini saya ingin buat ini ya, buat operasi tapi buat di matriks. Nah mungkin saya itu membuatnya, kita coba biasa kalau yang biasa saya jumpa itu biasa matriks tuh dalam bentuk perkalian ya. Nah kalau misalnya biasa digunakan dalam bentuk perkalian biasa, oke. Di perkalian itu di TensorFlow tuh beda. Contoh kita di sini akan membuat perkalian ya, perkalian sama dengan TF dot matmul. Oke, nanti saya akan menjelaskan kenapa menggunakan matmul. C, D TF dat O. Oke. Jadi di sini udah dijelaskan ya, bagaimana Anda itu mengkalikan 1 dikali 5. Jadi kalau misalnya Anda itu perkaliannya itu, bagaimana cara menjelaskan perkalian di ini ya, perkalian di matriks itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau emang Anda ingin mengerti perkalian matriks, dia itu buatnya seperti apa ya? Biasa tuh dia dikali, habis itu ditambah lagi, habis itu dikali lagi. Nah jadi kalau memang di matriks, mungkin Anda bisa mencari sendiri operasi-operasi matriks, tapi bahwasanya jika Anda masih kurang ragu ya, matmul ini ya, TF matmul ini bisa dikenal sebagai bentuk dari perkalian. Nah jadi kalau memang Anda ragu dengan saya tadi, kita coba dulu untuk pertambahan. Nah pertambahan itu tf.add. Jadi Anda itu tidak perlu membuat tambah, kurang, bintang, slash. Nah itu buat apa? Kalau misalnya Anda buat garis miring itu kan buat pembagian. Nah kalau misalnya ini saya buat tf.add, karena ini bentuk dari operasi dari matriks. Nah Anda lihat aja nih, 1 ditambah 5 itu kan 5. 1 tambah 5 itu kan 6. Habis itu 2 ditambah 6 itu 8. Nah 10. Jadi itu ini operasinya bekerja. Tapi saya tidak bisa menjabarkan ya, menjabarkan dengan kata-kata bagaimana cara perkalian yang di sini tf.matmul. Jadi kalau memang Anda semua ingin mengetahui bagaimana caranya, mungkin bisa di search aja di Google. Nah jadi saya di sini juga membuat yang pertambahan. Mungkin ini saja. Mungkin karena agak sedikit ini ya. Ini aja. Kalau emang tidak bisa dikenal, karena perkalian ini kan variabel yang di atas. Pertambahan. Di sini pertambahan juga.
add 1 dong, nggak boleh dong. Oke, nah jadi ini untuk pertambahannya ya. Kalau memang pengurangan tuh ada juga tuh, mungkin saya agak ini ya kurang paham kalau misalnya pengurangan di matriks, tapi untuk itu tuh kita menggunakan ini ya, sama seperti tadi. Mohon maaf, subtract. Subtract. Oke, subtract. Pengurangan. Pengurangan. Oke. Nah, itu udah kelihatan tuh gimana bahasanya tuh. 1 dikurang 5 ya kan. 1 dikurang 5 min 4. Habis itu 2 dikurang 6 min 4. 7 dikurang 3. 3 dikurang 7 min 4 ya. Habis itu 8 dikurang 4 dikurang 8 min 4. Nah, jadi ini sudah angka yang sangat bagus. Mungkin itu saja ya, kayak matmul, add, sama subtract. Jadi Anda itu bisa membuat operasi matematika yang bahwasanya dia menggunakan 3 operasi ini untuk matriks ya. Jadi kalau misalnya kita tadi lihat ke atas, ini untuk operasi yang digunakan TF. Jadi kunci kesimpulannya kalau memang Anda itu menggunakan operasi dari TensorFlow itu lebih mudah. Percaya, lebih mudah karena dia kurang lebih itu sebenarnya kurang lebih kayak Python. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan TensorFlow itu dimudahkan lagi tuh, lebih dimudahkan, tapi tidak mudah juga karena banyak sekali nanti apa yang kita gunakan dan lain-lain ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.